Eh, Kalau di MK itu kan tidak bisa mengubah atau minta tafsir. MK itu hanya bisa memberlakukan atau membatalkan. Makanya tuntutan kita Februari itu meminta supaya Undang-Undang 18 2017 khususnya bagi sektor laut itu sejalan dengan konsideran Undang-Undang 18 itu sendiri, di mana Undang-Undang 18 2017 itu salah satu konsiderannya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Harapan kami, kalau kami meminta harus ini kalau bisa harusnya ya, harusnya pelaut itu nggak masuk di pasal 4 ayat 1 huruf C, tapi masuk di pasal 4 ayat 2. Karena ayat satunya itu pekerja migran Indonesia meliputi titik-titik sampai pelaut. Nah kalau pasal 4 ayat 2-nya itu yang bukan merupakan pekerja. Selamat sore sahabat Salam 3 Report Panjuran. Segmen Warung Poci kali ini kita kedatangan sosok istimewa yang beberapa hari terakhir ini gerakannya cukup mengagetkan terkait dengan judicial review atau uji materi dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Undang-Undang Migran Indonesia. Hadir di sini sudah Bang Imam Syafi'i. Selamat sore Bang Imam Syafi'i. Selamat sore Bang, siap, terima kasih. Ini kita ngobrol saja. Siap. Tapi publik juga perlu dijelaskan. Ini saya pengen tahu dulu AP2I atau Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia ini sebenarnya fungsi dan tugasnya itu apa itu? AP2I ini adalah salah satu organisasi jenis organisasi berbadan hukum di Indonesia, di mana legalitas AP2I ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Jadi legalitasnya sesuai Undang-Undang 21 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, di mana Serikat Pekerja Serikat Buruh itu tercatat atau memiliki tanda bukti pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja sesuai domisili atau sesuai sekretariat kantor pusat. Ada legal, ada, iya. Jadi kita tercatat di Dinas Tenaga Kerja karena kantor pusat AP2I di wilayah hukum Kabupaten Tegal. Pencatatan kami ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Kantor pusatnya maksudnya? Betul, sesuai dengan domisili kantor pusat. Nah, karena AP2 ini anggaran dasar anggaran rumah tangganya itu lingkupnya adalah nasional dan internasional, maka sesuai dengan Undang-Undang Serikat, setelah kita punya bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja setempat, kemudian kita melakukan pemberitahuan keberadaan ke Kementerian Tenaga Kerja, dan itu sudah dilakukan dari pemberitahuan, namanya pemberitahuan keberadaan. Dari situ juga sudah mendapatkan balasan. Kami terbentuk 2021 pas tepat hari buruh sebelumnya 1 Mei. Kita deklarasi pembentukan, terus kemudian pencatatan dari dinas, kalau nggak salah pengajuan Juni baru keluar. Setelah dapat dari dinas, kemudian kita ke kementerian karena sifatnya nasional. Dari kementerian juga sudah dapat. Dan satu lagi, karena AP2I ini adalah serikat pekerja, serikat buruh sektoral kapal, khusus laut yang khusus laut ya. Kami juga memberitahukan atau meminta otorisasi, bahasanya kalau di hak khusus itu ya. Kalau di Kementerian Perhubungan tuh bahasanya otorisasi, dan istilahnya bukan serikat tetapi persatuan pelaut. Nah, kami juga
meminta atau mencatatkan ke Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan otorisasi, dan alhamdulillah itu juga sudah kami dapat. Sudah dapat ya. Sudah, dan dari berkas-berkas legalitas tersebut baik dari Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja maupun Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nah, dari 3 legalitas tersebut kami jadikan sebagai dasar salah satu untuk mengajukan GR tersebut. Berarti itu melindungi pelaut ABK baik yang di Indonesia tanah air maupun yang bekerja luar negeri. Betul, kalau sesuai dengan ADART kita di AP2I, lingkupnya adalah AP2I ini beranggotakan semua pekerja di sektor kelautan, baik itu yang profesinya sebagai awak kapal maupun nakoda, dan termasuk juga karyawan-karyawan kantor yang bekerja pada perusahaan di keagenan tersebut, karyawan-karyawannya. Itu waktu pertama kali terbentuk berapa anggota atau perusahaan keagenannya? Kalau pembentukan serikat sendiri kan sesuai dengan Kali undang-undang pertama. itu minimal itu dibentuk oleh 10 orang anggota pembentuk, mantan ABK atau Nakoda, dan orang biasa yang kantoran punya konsen atau memiliki perhatian terhadap nasib laut, kemudian bersatu membentuk sebuah asosiasi ini. Nah, terus seiring berjalannya waktu kami kemudian membuka pendaftaran keanggotaan, berawal dari kasus-kasus yang mereka laporkan, kemudian kita bantu selesaikan, kemudian mereka menjadi anggota, sampai kemudian kita punya posisi tawar untuk ada namanya hak serikat. Salah satunya itu adalah mengajukan perjanjian kerja bersama atau collective bargaining agreement CBA dengan pengusaha. Jadi dari situ kemudian terus berkembang, banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian merasa dari awal 10 sekarang sudah berapa itu? Dari awalnya kita cuma tiga mitra Ya. perusahaan, sekarang sudah mendekati 25 dengan anggota hampir 7.000. 7.000 Ya, dan itu bukan hanya Jawa Tengah ya, tapi ada juga yang terbaru masuk itu dari Depok, terus Jakarta, dan ini satu lagi proses itu Bekasi. Iya. Nah, ini dari 7.000 sekian lebih ya, itu kan menghidupi periuk berapa keluarga itu cukup banyak. Nah, Betul. kemudian yang dilakukan oleh AP2I terhadap keberadaan anggota atau kesehariannya setelah melakukan legislasi, membantu perusahaan-perusahaan yang ada, itu apa lagi? Jadi APD itu punya tugas dan fungsi. Yang pertama itu adalah memberikan edukasi kepada setiap anggota. Terkait aturan hukum internasional atau mungkin gimana? Lebih kepada bagaimana mereka dalam mencari pekerjaan atau bekerja bisa melalui perusahaan-perusahaan yang memang memiliki izin Legal ya? Ya, legal, karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak berizin yang melakukan aktivitas, dan ketika mereka ada case atau mengalami satu permasalahan, organisasi agak kesulitan untuk mengadvokasinya kalau perusahaan yang tidak punya legalitas, dan biasanya cenderung gampang tutup dan berpindah-pindah. Gitu. Tapi kalau kasusnya memang cukup banyak ya. Iya, tetapi kalau sudah punya legalitas kan dia akan menetap di situ. Gitu. Ya itu. Ini masalah yang paling aktual itu apa itu? Kasus-kasus yang paling menarik yang lagi ditangani. Maksudnya itu kemarin-kemarin itu banyak yang mengurus perizinan baru atau mungkin ditutup atau gimana? Iya, kalau yang kasus-kasus yang baru adalah terkait sebenarnya berawal dari konvensi persnya Prof. Mahfud terkait adanya dugaan
tindakan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. perdagangan orang yang terjadi kalau nggak salah itu di Myanmar, tapi Ya. itu TKI darat. Ya, TKI. saya sempat disinggung Bu Retno maksud juga ya. Betul, Itu. yang disekap di Myanmar itu. Hmm. Nah, pada saat konvensi pers itu kemudian disinggung juga soal ABK. Oh, Ya, soal ABK. Nah, dari konvensi pers itulah kemudian yang dihadiri oleh Kapolri. Nah, kemudian Kapolri membentuk Satgas, dan itu di seluruh Indonesia itu kan Satgas itu kemudian beraksi dengan melakukan upaya tindakan. Nah, di daerah Jawa Tengah sendiri itu sekitar 34 perusahaan yang diamankan. Kagenan itu. Kagenan termasuk Diperiksa atau mungkin diperiksa, ya? didatangi, diperiksa, dan ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya apa? Kita bicara yang dari mitra P2I ya. Iya. Kebetulan ada 2 perusahaan mitra P2I yang kena, salah satunya yang jadi pemohon. Kita bicara konteks yang jadi pemohon 2 di MK ini, dakwaannya ya melakukan tindak pidana perdagangan orang karena menempatkan seolah-olah menempatkan pekerja migran tanpa memiliki surat izin perekrutan atau SIP 2MI dan SIP 3MI, surat izin usahanya. Jadi dianggapnya, mitra kami ini dianggapnya dia melakukan penempatan pekerja secara ilegal karena nggak punya izin gitu. Sumpah itu ya. SIP nggak punya SIP 3MI. Iya, yang Karena dari selama ini mereka hanya mengantongi SIUPA. cukup mengantongi SIUPA. Iya, surat izin usaha perekrutan penempatan awak kapal yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Berarti ada perbedaan persepsi atau perbedaan penerapan hukum terkait dengan keberadaan perusahaan keagenan di wilayahnya P2I. Terus melihat seperti itu, langkah yang dilakukan oleh P2I melakukan advokasi apa? Ya, saat ini itu yang kami lakukan adalah advokasi kebijakan, yaitu melakukan judicial review. Judicial review terkait dengan apa itu? Terkait dengan keberadaan status pelaut yang diklaim sebagai bagian dari pekerja migran. Beda di antara pekerja pelaut dengan pekerja migran itu. Ya, kalau land base itu ya, migran itu ya. Iya, kalau dari pemahaman kami berbeda. Meskipun betul setiap orang yang yang dikontrak atau diperintah terus bekerja terus mendapatkan upah itu pekerja apapun sektornya, termasuk dokter. Dokter ketika dia buka praktek di rumah itu dia menggunakan jasa profesionalnya, tapi ketika dia berangkat ke rumah sakit, dikontrak oleh rumah sakit, itu namanya pekerja di rumah sakit gitu. Pelaut pun sama, tetapi dari sisi aturan pelaut itu mempunyai aturan khusus, punya undang-undang sendiri ya. Betul. Spesialisnya itu ya. Betul, ada aturan khusus bagi pelaut di mana harusnya hal-hal yang diatur di dalam aturan khusus tersebutlah yang diprioritaskan untuk diterapkan, dan yang sifatnya general akan dikesampingkan. Nah, yang terjadi di lapangan, jadi ada terbit undang-undang baru yang sifatnya general, undang-undang pekerja migran yang mengatur seluruh sektor pekerja migran termasuk garmen, perkebunan, perawat, dan pelaut. Itu kan sifatnya general karena mengakomodir beberapa sektor pekerja migran. Iya. Nah, lahirnya undang-undang itu justru kemudian yang seharusnya kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan pasalnya itu melengkapi kekurangan dari yang khusus tadi, tapi yang terjadi di lapangan tidak. Ya, salah satu contohnya adalah perizinan perusahaan yang sudah diatur di aturan khusus, perusahaan keagenan awak kapal yang izinnya namanya SIUPA. Kemudian di undang-undang PPMI ini dia ada produk izin juga gitu. Oh gitu.
Seharusnya kan nggak perlu double gitu. Oh, gitu. Jadi ada dua ya. Kalau di perhubungan itu kan satu izin bang, Iya. namanya surat izin usaha rekrutan penempatan awak kapal, disingkatnya SIUPA, Iya. rekrutan penempatan. Nah, kalau di Kemenaker itu ada dua izin. Yang pertama izin badan usahanya, Ya. namanya surat izin perusahaan penempatan pekerja migran, Ya. itu yang mengeluarkan Kemenaker. Dan yang kedua setelah punya izin SIP 3MI, dia harus mengurus izin yang dikeluarkan oleh BP 2MI, namanya SIP 2MI, surat izin perekrutan. Menurut aturan pemerintah itu yang perlu diprioritaskan itu menggunakan surat izin yang dikeluarkan Kemenaker itu atau Versinya pemerintah, semua pekerja itu PPNI ya. iya SIP 3MI. Nah, kalau memang kami sebenarnya tidak keberatan kalau nantinya semua perusahaan, baik itu ABK, baik itu TKI atau TKW, baik itu yang di garmen, yang di perkebunan, mau izin di Kemenaker, kami no problem gitu. Yang penting ketika ada kebijakan mengeluarkan di situ, yang lama ya dihapus gitu. Ini soalnya ini yang baru general, karena kan ada asas hukum di mana undang-undang yang terbit Ya. yang sifatnya general tidak bisa menghapus atau mengesampingkan undang-undang yang sebelumnya lahir, tapi yang sifatnya khusus gitu. Lex spesialis General. Lex general ya. Iya. Nah ini masih ada. Jadi ada ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, ketika misalkan perusahaan ABK ini harus izinnya di Kemenaker, tapi aturan pelayaran masih ada. Nah, ada ketentuan pidana, salah satunya sijil. Jadi ABK itu wajib sijil. Nah, jadi dua-duanya jadi kena gitu. Ketika dari pihak keagenan banyak istilahnya mengacu pada undang-undang pelaut, kemudian itu juga digunakan oleh asosiasi itu, dan izinnya juga keluar dari Kemenkum Perhubungan yang kemudian muncul undang-undang baru. Apakah itu ada surat pemberitahuan suruh mengganti perizinan? Ada. Itu bukan surat tapi langsung memang melalui PP. Jadi Undang-Undang 18 2017 itu kemudian ada amanah PP, ada amanah lahirnya PP, itu pasal 64, itu bunyinya ketentuan tentang awak kapal diatur dengan PP. Nah di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2022 itu di situ ada pasal peralihan. Jadi yang punya izin SIUPA dari perhubungan itu harus menyesuaikan dengan PP, harus menyesuaikan dengan PP itu dan beralih izinnya ke Kemenaker, dikasih waktu 2 tahun. 2 tahun kalau nggak salah tuh Juni atau Juli 2024 batasnya. Soalnya PP itu kan terakhir 2022. Tapi ya, sebelum proses itu berlangsung sudah muncul tindakan dari pemerintah, sementara keanggotaan mereka dengan itu AP2 ini lagi berproses, malah dilakukan tindakan gitu. Iya, padahal di PP itu pun jelas yang punya izin SIUPA ataupun yang sedang berproses itu dapat menempatkan gitu. Tetapi saya tidak mau masuk ke situ. Justru saya melihat ada tumpang tindih atau ada miskewenangan ya. Contoh, Bentar. Sebelum bicara tumpang tindih, selami dulu dengan ini ada siap. poci nih. Poci. Kita biar agak dulu, agak tenang. Biasanya kalau orang sini minum poci itu pikiran menjadi nah, tumpang tindihnya itu bagaimana? Saya lihat begini, Undang PP 22 itu kan turunan dari Undang-Undang 18, Undang-Undang PPMI yang sedang digugat. Sementara SIUPA itu kan produk dari Undang-Undang Pelayaran.
Oh iya. Nah, apakah bisa? Ini saya bukan orang hukum ya, tapi saya belajar. Ya saya rajin belajar soal hukum walaupun saya bukan orang hukum. Mungkin punya pengalaman di Ya. hukum. Gitu. Apakah bisa satu PP kepalanya beda dengan kepala yang beda itu bisa dalam tanda petik kayak nyabotase gitu? Saling mengatur yang ini gitu ya, taruh sendiri gitu. Iya. Jadi Siupak itu kan keluar berdasarkan PP 31 2021, 31 2021. Siupak kepalanya Undang-Undang Pelayaran 17 2008. Nah, ini ada PP 22 2022, kepalanya Undang-Undang 18, tapi bisa narik PP yang lain gitu. Bahwasanya izin kamu nanti berubah ya gitu. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 itu penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Iya. Itu pun judul PP-nya pun menurut kami inkonsistensi dengan mandatnya. Oh. Di Undang-Undang PPNI pasal 64 atau pasal yang kita gugat, yang sedang kami gugat, pasal 4 ayat 1 huruf C itu bunyinya pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Terus ditindaklanjuti pasal 64. Pasal 4 ayat 1 huruf C ya. Iya. Undang-Undang 18 Iya, pelaut awak kapal, pelaut perikanan. Tapi muncul PP jadi awak kapal niaga migran, awak kapal perikanan migran. Dari judul aja udah inkonsistensi gitu dengan undang-undangnya. Terus ketika anggota ini banyak diperkarakan ya, dimajukan ke meja hijau terkait dengan perubahan awal TPPO dan tidak melengkapi diri dengan istilahnya aturan yang ditetapkan pemerintah, itu apa yang dilakukan oleh asosiasi ini sebagai induk yang akan melindungi keberadaan aktivitas keanggotaan itu? Mungkin saya luruskan Bang ya. Jadi yang banyak diperkarakan itu bukan anggota, tapi mitra ya? Mitra kerja. Oh, keagenan itu. Betul. Yang diperkarakan kan keagenannya. Tapi memiliki anggota. Ya, kalau AP2 ini kan serikat itu kan punya mitra kerja, mitra tripartit. Mitra kerja tripartit serikat itu pengusaha dan pemerintah. Nah, dalam hal ini keagenan awak kapal itu salah satu mitra kami yang kemudian banyak diperkarakan ke meja hijau, tetapi hal tersebut berimbas juga kepada kami karena banyak anggota kami yang bekerja melalui perusahaan-perusahaan keagenan yang diperkarakan tersebut. Tutup, nggak bisa beraktivitas. Mereka di sana juga tidak ada, anggota kami tidak ada yang mengontrol apakah gajinya. Bisa melakukan pemantauan. Betul, apakah gajinya lancar setiap bulan, masalah apa. Kan biasanya kami mitranya itu tidak bisa istilahnya mengontrol keberadaan itu ya. Betul, tidak bisa secara karena maksimal. Sudah ditutup di sini ya. Betul. Nah, ini yang tidak terkontrol itu mencapai berapa sekarang ini? Ya kalau dari AP2I sendiri ya, itu kan ada 2 perusahaan mitra yang saat ini sedang berproses. Dari kedua itu ya hampir kurang lebih sekitar 100 orang gitu. Yang sekarang ini pegawai tidak terkontrol. Iya, di luar negeri tidak terkontrol. Kami terus siapa yang melakukan kontrol? Ya akhirnya kami melakukan kontrol dengan cara tadi kami kan dengan perusahaan ada namanya CBA, Collective Bargaining Agreement. Di dalam CBA itu kan terlampir juga nasional ship nasional atau ship registry kapal, sertifikat kapal. Nah, di dalam sertifikat kapal itu ada KLC, ada call-sheet, nomor kapal, telepon satelit. Akhirnya kami pakai telepon satelit, tapi kan costnya besar gitu. Bisa 500.000, bisa cuma 10 menit gitu. Kita hanya saya dengan karena memang anggota kami banyak yang di perairan lepas, yang sudah lepas dari sinyal dari internet, dia bisa pakai telepon satelit, tapi costnya besar. Kami biasanya melakukan itu rutin 3 bulan sekali. Tetapi karena kejadian ini, ya kita mau nggak mau hampir tiap minggu kita kontrol. Sampai sekarang lakukan itu ya? Iya. Nah, karena itulah saya mendengar AP2I ini dan
mitra ya, Iya. mitra keagenan yang sekarang lagi berproses di meja hijau itu melakukan judicial review uji Iya. materi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Betul. terkait pasal 4 ayat 1 C undang-undang itu. Sekarang sudah masuk ke MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Sudah itu kuasa kami, Ya, tim kuasa hukum sudah mendaftarkan per hari Senin ya, kalau salah tanggal 12 itu sudah diterima, registrasinya juga sudah online, ada di website Mahkamah Konstitusi, dan kemungkinan minggu depan mungkin sudah mulai sidang pertama, yaitu pemeriksaan pendahuluan. Iya. Berarti dari hari Senin depan Kemungkinan. Biasanya kalau nggak biasanya di MK itu kan, karena ini ketiga kalinya saya, Bang. Sebelumnya saya sudah 2 kali jadi pemohon di MK, jadi ada pengalaman di MK. Biasanya kalau nggak 1 minggu, biasanya 2 minggu. gitu ya. Iya. Atau terus ya. Iya. Ini menyangkut apa perjuangan dalam rangka menyelesaikan legislasi hukum mitra ya. Betul. Keagenan juga mitra juga mengurusi anggota yang menghidupi Betul. keluarga cukup banyak. Biasanya memang setiap paling mepet itu H-3 biasanya PH penasihat hukum udah dapat surat panggilan. Ini kembali ke titik poin yang tadi ada tumpang tindihnya di uji materi ini. Iya. Ini sebenarnya itu menurut Bang Imam tuh bagaimana itu? Apanya nih? Yang antara peraturan dari pemerintah dengan undang-undang pelaut itu. Iya, jadi tumpang tindih itu terjadi Khususnya di perizinan gitu ya. salah satunya perizinan itu. salah satunya di perizinan, tetapi itu kan lebih kepada sebenarnya domain dari pemohon 2 karena beliau merupakan direktur keagenan awak kapal ya. Ya kalau perizinan sebenarnya lebih domainnya beliau, tetapi itu juga menjadi masalah menurut kami sepemahaman gitu. Makanya kami mencari kepastian hukum. Nanti anggota kami itu mendaftar di perusahaan yang izinnya apa, apakah yang izinnya di perhubungan atau yang izinnya di Kementerian Tenaga Kerja. Kan itu butuh waktu ya. upaya judicial review kan untuk mendapatkan kepastian hukum gitu. Kalau dari sisi AP2I sebagai serikat pekerja, kerugian mendasar bagi pelaut adalah di Undang-Undang 18 2017 Ya. itu tidak ada ketentuan tentang, yang pertama adalah tentang sijil, penyijilan, tentang penyijilan pada buku pelaut dan pengesahan PKL pada kantor usaha bandara. Kenapa buku pelaut itu penting? Nah, ini kenapa pelaut masuk di leg spesialis, karena pekerja migran itu tidak punya buku pekerja migran. Tapi kalau pelaut ada namanya buku pelaut serupa paspor, gedenya serupa paspor, warnanya juga sama. Sudah diatur sendiri. Itu berisi setiap ABK yang akan bekerja di kapal apa, di negara mana, di perairan mana, lewat PT apa, itu harus diisi. Itu namanya sijil, dan yang mengisi pejabat pemerintah, dalam hal ini kantor sesar bandara dan otoritas pelabuhan. Nah, jadi nanti naik disijil, turun dari kapal juga disijil, dan itu berapa kali dia berlayar itu nanti ditulis di buku pelaut, ada di kolom pengalaman berlayar. Nah, dari pengalaman berlayar yang tertulis di buku pelaut, misalkan saya melaut di PT A sekian lama di kapal ini, di PT B sekian lama di kapal ini. Nah, pengalaman itu terikut di dalam buku pelaut dan bisa dijadikan dasar oleh anggota kami untuk bergaining dengan pemilik kapal terkait gaji. Kan saya pengalaman Pak, udah 3 kali di kapal ini, di PT ini. Dasarnya dari sijil itu ya. Iya, jangan segini lah Pak gajinya. Saya mau kalau 1000 US baru saya mau join gitu. Dan banyak juga anggota P2I di PT-PT perusahaan mitra yang sudah 3 kali finish kontrak berangkat lagi. Saat ini gajinya ada yang $800, ada yang $1000. Bergaining position ya. Betul, dan itu posisi tawar menawarnya juga
Iya, Kan juga ya. iya, dan ketika ditarik menjadi migran itu hilang gitu Pak. Jadi memang pelaut yang bekerja, intinya pelaut yang bekerja di kapal perikanan atau niaga itu jangan ditetapkan sebagai pekerja migran seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya, pelaut nggak bisa dikategorikan migran. Karena mereka juga punya undang-undang khusus pelaut, Betul, juga punya aturan sendiri. betul. Terkait dengan uji materi ini, harapannya apa ini? Harapannya ya mendapatkan kepastian hukum yang pertama, mendapatkan kepastian hukum supaya anggota tidak bingung mau melamar di PT yang apa, yang izinnya mana, kan ada kepastian hukum, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, pelaut-pelaut juga tetap bisa mempertahankan profesionalnya dia melalui pengalaman berlayar itu sehingga dia tetap bisa bergaining langsung dengan pemilik kapal. Tenang dalam kerja ya. Betul. Baik keagenannya maupun lautnya gitu. Iya, dan dia keagenannya misalkan dia tidak jadi ATM ya, ATM bisa bilang ATM karena apa? Di bandara kadang-kadang ada yang ngisengin gitu. Misalkan dia ini kan masih izinnya masih bias nih. Misalkan dia punya izin di Siupak di Kemenhub. Nanti kan bisa aja diakalin sama PPNS Kemenaker misalkan sama imigrasi. Itu izinnya cuma Siupak tuh, sikat pakai ini gitu. Nanti yang sebelah, oh itu izinnya cuma dari Naker, yang Kemenhub sikat pakai ini. Nah, kita pengen ngilangin itu gitu. Ya, karena itu terjadi gitu. Ada laporan seperti itu ya? Iya, di bandara coba AP2I sebagai organisasi juga rugi, perusahaan juga rugi. Di bandara tiket sudah turun, sudah booking tiket dibatalkan oleh imigrasi karena itu tadi misalkan izinnya kurang atau apa, kan itu kerugian kan gitu. Dan memang harus di finishingnya ketika mau berangkat cut gitu ya. Nah ini kalau uji materi ini selain dalam hal itu ada kesalahan seperti itu, apakah akan meminta untuk mencabut salah satu pasalnya atau menggunakan undang-undang khusus itu? Kalau di MK itu kan tidak bisa mengubah atau minta tafsir. MK itu hanya bisa memberlakukan atau membatalkan. Makanya tuntutan kita Februari itu meminta supaya Undang-Undang 18 2017 khususnya bagi sektor pelaut itu sejalan dengan konsideran Undang-Undang 18 itu sendiri. Di mana Undang-Undang 18 2017 itu salah satu konsiderannya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran Indonesia, hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Di mana dalam konvensi tersebut yang sudah diratifikasi, pelaut dikecualikan sebagai bagian dari pekerja migran. Harapan kami, kalau kami meminta ini kalau bisa harusnya ya, harusnya pelaut itu nggak masuk di pasal 4 ayat 1 huruf C, tapi masuk di pasal 4 ayat 2. Karena ayat satunya itu pekerja migran Indonesia meliputi titik-titik sampai pelaut. Nah kalau pasal 4 ayat 2-nya itu yang bukan merupakan pekerja migran. Harusnya pelaut masuknya di ayat 2. Tapi MK kan nggak bisa geser pasal. Makanya kami minta ya pasal 4 ayat 1 huruf C-nya dibatalkan. Tidak berlaku. Bukan kita meminta 18 2017 inkonstitusional untuk seluruhan ya, tidak. Hanya kita minta mengeluarkan pelaut dari situ. Dari Iya, betul. Ini sebenarnya saya juga pengen tahu kondisi terkini yang dialami oleh AP2I. Apakah dari 100-an pekerja kapal baik yang niaga maupun perikanan itu yang tidak terkontrol itu, keluarga-keluarganya banyak mengadu ke AP2I? Karena ini belum lama ya, baru 2 bulanan kalau saya tidak salah. Untuk saat ini posisinya belum ada pengaduan, Belum ada laporan ya? belum ada, dan karena memang biasanya sistem penggajian kan per 3 bulan sekali. Nanti kita lihat di 3 bulan kalau Berarti ada. terakhir memberangkatkan kapan itu? Namanya. Dari mitranya itu terakhir? Ya sejak ditangkap itu. Iya.
sejak ditangkap itu kemarin Mungkin kalau 2 bulan nanti kalau sudah ada gaji triwulan atau apa, ya biasanya memang di perjanjian itu per 3 bulan sekali. Nanti kalau 3 bulan ini nggak masuk, biasanya keluarga itu akan datang atau menghubungi kami. Ya paling yang bisa kami lakukan karena ada CBA tadi, akhirnya kami yang langsung direct menghubungi pemilik kapal atau agensi di luar. Tapi kan kurang mungkin respon dari mereka kurang begitu responsif, karena biasanya mereka kan komunikasi dengan direktur agennya. Sekarang serikat yang menghubungi kan, nanti pemilik kapal juga bertanya-tanya gitu, kok serikat nih yang hubungin gitu. ya, mudah-mudahan dari penjelasan ini ada gambaran jelas dan harapan dari AP2 ini judicial review-nya itu dapat respon positif ya di MK. Iya. Sahabat Suara Merdeka Network, demikian tadi perbincangan singkat dan mudah-mudahan cukup dapat menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum ya, Ketua Umum Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia. Jadi ini anak buahnya pelaut-pelaut semua ini. Jadi semoga ini bisa menjelaskan tentang isu-isu judicial review atau uji materi yang juga permasalahan-permasalahan yang semoga penjelasan Pak Muhammad Syafi'i ini cukup melegakan dan semakin memperjelas perkaranya. Nanti kalau kurang jelas kita ngomong lagi nih Bang. Iya. Atau mungkin bisa di-share ke main berkunjung ke sekretariat kami. Oh siap-siap, nanti kita vlog ke sana juga nanti. Iya, tahu kan Perkembangannya. Iya. Demikian pemirsa, sahabat dari Suara Merdeka Network Mantura. Jangan lupa anggota-anggota AP2 ini khususnya nih subscribe, like, dan komen nih. Boleh, siap. Ya, ya, siap. Bisa nanti kita masyarakat umum yang lain yang mungkin tertarik atau mungkin simpati terhadap upaya uji materi yang dilakukan oleh AP2 ini. Selamat sore dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.